Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang dapat merasakan buah amal ibadahnya di dunia, itulah tanda diterimanya amal ibadahnya ini di akhirat. Buah amal ibadah dapat dirasakan manis lezatnya, dapat diketahui dari kelezatan dan kenikmatan di waktu seorang hamba melaksanakan ibadahnya. Terasa sebagai nikmat yang tiada taranya. Apabila seorang hamba belum mampu merasakan kelezatan dan manisnya amal dan ibadahnya, berarti ia belum mengenyam buahnya ibadah. Apabila buah amal ibadah itu belum dirasakan, berarti ia belum mendapatkan sesuatu pun. Di akhirat pun ia tidak menikmati hasil amal ibadahnya sendiri. Al-Ghulam menerangkan, saya telah melatih diri solat lail selama 20 tahun. Barulah saya dapat menikmatinya solat malam itu. Setelah 20 tahun saya melatih terus menerus. Sabit Al-Banani menjelaskan pula, saya telah melatih membaca Al-Quran selama 20 tahun. Setelah 20 tahun itu saya baru saya dapat merasakan kenikmatannya. Sebagian ulama menjelaskan lagi, adapun membaca Al-Quran itu barulah akan memperoleh hawalah atau manis lezatnya. Ialah dengan menertibkan bacaannya, menikmati bacaan Al-Quran atau zikir adalah buah yang manis cita rasanya dari ibadah seorang hamba. Seperti juga seorang hamba membiasakan membaca sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca dan meresapi dalam hatinya. Demikian juga ketika berzikir dengan Asmaul Husna, menyebut nama-nama Allah dengan perasaan yang mendalam dan pikiran yang cemerlang serta dada yang luas, mengkhidmati kebesaran Allah dari sifat-sifat kesempurnaannya. Abu Turab mengomentari, apabila seorang hamba bersungguh-sungguh dalam suatu amal, niscaya ia akan merasakan manisnya. Apabila ia ikhlas dalam amalnya, maka ia pun akan merasakan manisnya amal itu di waktu ia mengerjakannya. Amal seperti ini yang dengan izin dan rahmat Allah akan terkabul. Suatu amal akan ditolak dan tidak merasakan hawalahnya adalah amal ibadah yang masih bercampur dengan kehendak lain seperti riya dan ujub. Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 30 yang berbunyi, Allah Ta'ala hanya akan menerima ibadah dari para muttaqin. Semua ibadah yang dijalankan dengan penuh ketaatan dan dihiasi dengan keikhlasan oleh seorang hamba, niscaya akan diperolehnya kelezatan hawalah dan akan diperoleh buahnya di akhirat dengan sempurna. Sebaliknya amal ibadah yang dilaksanakan dengan niat yang jauh dari ridho Allah, bercampur dengan kepentingan duniawi yang kotor, kemudian dihiasi dengan ujub dan riya, niscaya tidak memperoleh apapun di dunia dan di akhirat ia akan menjadi orang yang bangkrut. Walaupun demikian, jangan seorang hamba merasa bangga atas amal ibadahnya apabila ia mampu merasakan hawalah dan kenikmatan amal ibadahnya itu atau merasa puas. Sebab perasaan demikian akan mencampurkan amal ibadah dengan ujub dan riya. Akibatnya akan merusak amal dan selanjutnya ia tidak akan merasakan hawalah dan kenikmatannya. Di akhirat pun ia tidak mendapatkan apa-apa. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.